Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ceper. Ceper Channel. Sahabat Ceper semuanya, apa kabar? Sahabat semuanya, semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Bang Ceper juga tidak lupa berpesan kepada sahabat Ceper yang mungkin sedang berusaha, berjualan, berniaga dengan ketidakstabilan ekonomi saat ini. Mudah-mudahan membuat kita bisa bertahan hidup, dan ya, ketidakstabilan harga-harga di pasar mudah-mudahan membuat kita pedagang bisa bertahan untuk pedagang minimal ya. Nggak usah kita mikirin untung dulu, minimal kita bisa bertahan, bisa ke pasar dan bisa jualan kembali. Begitu ya sahabat ceper ya. Sahabat ceper semuanya, yang jadi tema kita kali ini adalah bedanya ijazah dengan sertifikat. Nah, ini kalau sertifikat itu setingkat kursus, beda dengan universitas. Ya. Kalau setingkat sertifikat itu hanya diberikan kepada orang yang kursus, bukan kepada alumni. Nah, ini beda. Alumni kursus dengan alumni mahasiswa itu beda, tidak sama ya. Jadi mari kita belajar mencermati yang mana ijazah, yang mana sertifikat. Kalau sertifikat, ketika si mahasiswa ini kursus, tatkala waktu dia kursus, dia memakai ijazah SMK. Bukan berarti setelah dia kursus itu dinyatakan selesai kursusnya dia bergelar S1 atau S2, itu bukan. Karena kursus-kursus kampus ya, sekolah ya sekolah, beda ya kan. Perbedaannya, kalau setelah kita lulus kursus itu namanya sertifikat. Nah, jadi kalau sertifikat dianggap ijazah itu namanya penipuan. Itu tidak dibenarkan. Ya. Itu bisa dikategorikan menipu, bisa dikategorikan menyalahgunakan. Nah, kalau sertifikat kursus itu kegunaannya untuk melengkapi, bukan untuk alat utama. Nah, sedangkan ijazah itu alumni dari sebuah pendidikan yang sangat formal, dan itu beda dengan sertifikat. Orang lulus dari kursus akan mendapatkan sertifikat. Orang lulus dari perguruan tinggi akan mendapatkan ijazah. Nah, ini bedanya ya. Jadi buat kita jangan salah menilai dan salah menanggapi ya. Dan kita harus jeli, jangan kita mau terpukau dan dibodohi oleh hal-hal yang seperti ini. Yang mana apabila seseorang kursus, entah dia di mana kursus, di ujung langit sekalipun, kalau itu kursus itu namanya sertifikat, bukan ijazah ya. Nih, perlu kita ketahui. Itu namanya sertifikat. Tapi kalau seseorang memasuki universitas, ya kan, lalu dia kuliah beberapa tahun di situ, nah dia membuat sebelum wisuda ini
ya kan? Nah, setelah itu dia wisuda, baru dia skripsi dulu, baru setelah skripsi dinyatakan benar skripsinya oleh dosennya. Nah, maka di situ nanti barulah wisuda mendapatkan ijazah, bukan sertifikat. Nah, kalau sertifikat itu dia hanya untuk melengkapi sebagai pengalaman. Nah, dia termasuk nanti di pengalaman kerja, bukan di daftar utama untuk mendaftar kerja. Nah, ini ya harus kita tahu. Kalau sertifikat itu untuk melengkapi nanti di biodata daftar riwayat pengalaman kerja. Nah, ini itu beda sertifikat dengan ijazah. Kalau ijazah itu semata-mata untuk mendaftar kerja ya, atau melamar kerjaan, menyatakan ijazah dilengkapi dengan sertifikat. Bukan sertifikat itu menandakan seorang itu S1, S2 walaupun luar negeri. Jadi kita jangan mau terpukau. Kalau itu yang terjadi, itu namanya manipulasi data ya. Manipulasi data namanya ya. Nah, seperti yang lagi heboh saat ini. Jadi kita sebagai rakyat harus tahu. Nah, jangan kita asal nyablak gitu. Jadi kita walaupun kita tidak sekolah, minimal kita mengetahui. Nah, beda ijazah dengan sertifikat. Nah, saya ulangi lagi. Beda ijazah dengan sertifikat. Kalau ijazah itu kita tunjukkan saat melamar kerja. Nah, nanti untuk melengkapi ijazah itu, maka dilengkapi dengan sertifikat alias di riwayat pengalaman kerja. Nah, itu. Nah, beda ya. Harus bisa menempatkan. Jangan asal nyablak ya. Jangan asal mau dikadalin ya. Cukup yang udah-udah ijazahnya nggak jelas, tapi dia duduk. Nah, sekarang kita harus waspada ya kan. Karena sosok pemimpin yang benar-benar jelas ijazahnya, nah itu akan membawa suatu kecerdasan bangsa, ya kan? Dan mereka akan berpikir cerdas. Nah, itu pemimpin itu harus cerdas, lugas, dan jelas pendidikannya, bukan kaleng-kaleng, ya kan? Bukan insinyur kayu, ya kan? Nah, jadi entah di mana itu insinyur perhutanan itu insinyur kayu kita nggak tahu ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ada lagi S2 di sana, S1 di sana. Sedangkan yang dianggap ijazah itu hanyalah sertifikat, bukan ijazah. Nah, kan saya udah bilang tadi, beda ijazah dengan sertifikat itu beda. Nah, kalau sertifikat itu berjangka paling 6 bulan, 1 bulan, 3 bulan. Tapi kalau ijazah itu harus dari universitas, bukan kursus. Beda sertifikat dengan ijazah. Kalau ijazah diterbitkan oleh kampus, nah ya kan, atau universitas. Kalau sertifikat itu diterbitkan oleh yang mempunyai kursus tadi. Nah, bedanya itu. Jadi jangan disamain kentut sama kencing, beda ya. Kentut sama kencing beda. Nah, itu namanya dicampurkan. Nah, jadi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat harus jeli. Jangan sampai 2 kali beli kucing dalam karung, ya kan? Nah, seperti yang terjadi saat ini, yang diragukan ijazahnya Pak RT ini, ya kan? Yang ijazah khusus dia bilang ijazah S2-nya di sana, S1-nya di sana, ternyata itu ijazah khusus. Ini namanya manipulasi data. Nah, ini yang perlu kita lihat.
dan perlu kita cermati karena kita rakyat yang akan memilih, ya kan? Karena kedaulatan di tangan kita. Kita tidak ingin lagi punya pemimpin yang latar belakang ijazahnya nggak jelas. Nah, ini. Nah, ya kan? Bahkan ijazahnya Pak Lurah aja, bapaknya Pak RT ini sampai saat ini belum jelas, ya kan? Sedangkan Pak Lurah ini udah 2 kali jadi lurah, ya kan? Menyusul lagi anaknya mau jadi calon wakil lurah. Nah, ini. Sedangkan ijazahnya anak Pak Lurah ini, ijazah RT-nya bermasalah, ya kan? Nah, ini kita jangan sampai 2 kali dipimpin oleh tadinya Pak Lurah, anak Pak Lurah akan menjadi wakil lurah. Nah, ini yang perlu kita jelaskan dulu, yang mana yang ijazah, mana yang sertifikat. Kita jangan mau tertipu dengan manipulasi data, ya kan? Nah, jadi kita sebagai masyarakat tidak bodoh-bodoh amat, ya. Kita sebagai pemilih jangan bodoh-bodoh amat, ya kan? Dan jangan mau terima uang, kan? Ini nanti uang akan berterbangan ini, dan bisa jadi uang akan datang ke pintu kita ini, tak tok, ya kan? Nah, kembali kepada kita. Kita maukah kitanya untuk mengangkat seorang RT menjadi wakil lurah. Nah, ini mari kita benar-benar cerdas sebagai rakyat, jangan terpukau dengan sebuah sekardus Indomie dan 10 liter beras, 2 kilo minyak. Nah, itu akan menyengsarakan kita selama 5 tahun. Rakyat harus cerdas, ya. Jangan terpukau dengan hal-hal seperti itu, ya. Berarti kita kalau terpukau dengan hal seperti itu, maka kedepannya bukan tidak mungkin, ya, negara ini akan lebih carut marut dari sekarang. Maka dari itu, rakyat saya ingatkan masyarakat, jangan kita jadi masyarakat yang punya kedaulatan, jangan bodoh-bodoh banget, ya. Jangan tolol-tolol banget, ya. Kita harus tahu mana yang sertifikat, mana yang ijazah. Kita harus tahu, ya. Harus tahu walaupun kita tidak sekolah, tapi kita harus tahu. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga kursus. Kalau ijazah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, itu kampus. Nah, ini harus beda. Dan itu pun ada sertifikatnya juga. Kalau seseorang punya ijazah dari luar negeri, maka harus ada di luar negeri itu sertifikatnya, maka dinyatakan sah di negara ini. Nah, ini maka dinyatakan sah di negara Indonesia ini. Jadi jangan terpukau dengan mentang-mentang luar negeri, padahal itu hanya sertifikat, bukan ijazah, ya. Jadi sahabat CPR semuanya, kita rakyat yang punya kedaulatan, kita rakyat yang punya hak pilih, jangan terpukau dengan permainan-permainan, ya. Karena kita 5 tahun ke depan, ya kan? Cukuplah 2 periode kemarin ini kita sudah carut marut, ya. Sudah nggak jelas, tumpang tindih, carut marut. Mau dilanjutkan lagi dengan pemimpin yang akan mengandalkan cuman sertifikat. Nah, ini, ya. Jadi sahabat CPR semuanya, cerdaslah rakyat, bangunlah rakyat dari tidur, ya kan? Nah, bangunlah dari onnya, jangan on banget jadi masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment, ya kan? Karena setiap subscribe
yang sahabat pencet tombol subscribe. Dengan itulah akan mempertemukan kita di video Bang Ceper berikutnya. Jadi sahabat Ceper monyong-monyong, ngomong-ngomong, kita sebagai rakyat harus tahu mana sertifikat, mana ijazah. Dari mana keluar sertifikat? Kalau sertifikat keluarnya dari lembaga kursus. Dan kalau ijazah itu keluarnya dari lembaga pendidikan, boleh dinyatakan kampus, ya kan? Itu beda, ya kan? Jadi kalau sertifikat itu hanya pelengkap. Nah, pelengkap sebagai tanda bukti dicantumkan di riwayat pengalaman kerja, bukan di menu utamanya. Menu utamanya itu ijazah. Ya, kita harus pintar dalam berpikir, nah, pintar dalam cermat dalam memilih, karena 2 kali negara ini dipimpin menjadi carut marut, tumpang tindih di mana-mana, adu domba di mana-mana, ya kan? Nah, kesenjangan hukum banyak terjadi selama 2 periode ini. Maka dari itu, mari kita pilih pemimpin yang benar-benar datanya akurat, jelas, dan tidak dari manipulasi data. Dan juga tidak melanjutkan dinasti. Oke, semoga sahabat Ceper semuanya paham dengan jangan ditutupi dinasti dengan milenial. Milenial yang bagaimana, dan bagaimana cara pemimpin yang milenial, dan dari mana bibit bebet bobot pemimpin yang milenial, ya. Yang kita harus paham mana yang milenial dan mana yang dinasti, ya kan? Dan mana yang dipaksakan untuk dinasti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, skip aja videonya. Bang Ceper hanya untuk mencerdaskan kita yang sudah terkecoh. Nah, 2 periode kemarin, dan mereka ingin mencoba mengecoh kita lagi untuk yang kedua kalinya. No, kita rakyat sudah pintar, kita rakyat sudah cerdas. Jayalah Indonesiaku, dari Sabang sampai Merauke. Cerdaslah pemilihku. Akhirul kalam, sebagai penutup, memilih 1 kali 5 menit, kita memilih 5 tahun kita merusak bangsa ini. Hati-hati dalam memilih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Bang Ceper berikutnya.